Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi SMA Negeri 1 Salatiga, khususnya kelas 12. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pada hari ini kita sudah memasuki minggu kedua dalam proses pembelajaran ya, dan pelajaran informatika kita sudah di pertemuan yang kedua. Ya, pertemuan pertama kemarin saya haruskan untuk menonton video di mana video tersebut masih mempunyai sangkut paut dengan yang pertemuan yang kedua ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja membahas tentang pengujian program ya. Di pertemuan kedua, kita belajar tentang pengujian program. Sebelum program digunakan, kalian harus mengujinya terlebih dahulu untuk memastikan titik error suatu program itu di mana, ya kan? Kalian harus mengetahuinya terlebih dahulu. Oke, kita bahas secara detail. Mengetahui kualitas program. Program menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat IT. Di segala sesuatu yang dilakukan dalam IT pasti memerlukan program. Program yang paling sederhana sekalipun setidaknya memiliki 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Jadi, di dalam suatu program itu harus ada yang namanya input, proses, dan output. Oke. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam membuat sebuah program, di antaranya yang pertama mendefinisikan masalah atau defining the problem. Maksudnya, komponen apa saja yang diperlukan agar program yang dibuat dapat berjalan. Mendefinisikan yang akan dilakukan oleh program dan bagaimana keluaran dari program yang kita harapkan. Tahap ini dikenal sebagai requirement analysis atau analisis kebutuhan. Jadi sebelum kalian membuat suatu program, kalian harus mendefinisikan masalahnya terlebih dahulu, ya. Contoh, jika kalian ingin membuat sebuah program game, ya. Jadi mendefinisikan masalahnya itu seperti ini. Apa yang perlu dipersiapkan untuk membuat sebuah game, ya. Tentunya kalian harus mempersiapkan laptopnya. Laptop yang seperti apa? Ya, tentu laptop berspesifikasi tinggi. Seperti itu. Itu contoh mendefinisikan masalah ya. Oke, yang B, perancangan atau planning atau desain sistem. Pada tahap ini, pemrograman mendefinisikan langkah-langkah yang harus dilakukan program dalam menyelesaikan masalah. Bentuk dari perancangan berupa flowchart ataupun algoritma dari program. Semakin detail flowchart atau algoritma yang dibuat, semakin mudah pula pada tahap implementasi atau codingnya. Perancangan atau planning atau desain sistem. Maksudnya sebelum kalian membuat sebuah program, kalian harus merancang terlebih dahulu. Bentuknya seperti apa? Ya. Oke. Kalian merancangnya itu di dalam sebuah flowchart ataupun algoritma ya. Flowchart atau algoritma. Saya harapkan kalian masih mengingat materi di kelas 11 tentang flowchart dan algoritma. Oke, yang C, implementasi coding atau programming ya. Tahap ini juga mencakup perbaikan error dan testing. Jadi, jikalau ingin memperbaiki error dan mengujinya kembali, kalian sedang berada di implementasi ya, bagian C. Oke. Yang D, dokumentasi atau documentation. Setelah tahap coding selesai, sangat disarankan bagi Anda untuk membuat semacam dokumentasi. Tambahkan komentar pada program Anda dan bukukan program yang akan Anda buat. Oke, yang D ada testing. Pengujian unit atau unit testing adalah metode verifikasi perangkat lunak di mana pemrogram menguji suatu unit program layak atau tidak untuk digunakan. Oke, jadi
sebelum kalian membuat suatu program, contohnya tadi seperti membuat game, ya, kalian harus mendefinisikan masalahnya terlebih dahulu. Itu yang pertama, apakah laptopnya ada, ya kan? Dan apakah laptopnya berspesifikasi tinggi? Itu berada di mendefinisikan masalah. Yang B, perancangan atau planning. Jadi, sebelum kalian membuat game, kalian harus merancang terlebih dahulu. Bentuknya seperti apa, bagaimana proses kerjanya, ya, di bagian perancangan. Yang C, implementasi. Jadi, di bagian implementasi ini kalian harus mencoba, ya, tujuan untuk mengetahui perbaikan error, ya, apakah masih ada terjadi error ataupun segala macam, ya, kalian harus mengimplementasikannya. Oke, yang D, dokumentasi atau documentation. Setelah tahap coding selesai, sangat disarankan untuk Anda membuat semacam dokumentasi, ya. Tujuannya untuk tadi memperbaiki error. Yang E, testing, pengujian unit atau unit testing adalah metode verifikasi perangkat lunak di mana pemrograman menguji suatu unit program layak atau tidak digunakan, ya. Oke. Yang kedua, ciri-ciri program yang baik dan berkualitas. Yang pertama, high performance. Program yang dibuat mempunyai performa yang tinggi walau digunakan oleh beberapa user. Harus mempunyai performa yang tinggi, ya. Yang B, mudah digunakan. Jadi program yang dibuat mempunyai sifat easy to use, yaitu mudah digunakan sehingga tidak membutuhkan proses yang lama untuk users dalam mempelajarinya. Jadi, dalam game tersebut, kalian harus membuat program tersebut menjadi mudah digunakan, ya. Yang C, penampilan yang menarik. Di dalam sebuah aplikasi, kalian harus membuat antarmuka atau penampilannya semenarik mungkin agar yang bermain game itu tidak jenuh, ya, atau tidak bosan dengan tampilannya. Yang D, reliability atau keandalan. Sejauh mana suatu program dapat diharapkan untuk melakukan fungsinya sesuai dengan ketelitian yang diperlukan. Jadi, sejauh mana sih game yang kalian buat itu bisa berkembang, ya. Contohnya kalian membuat game Snake, ya. Bagaimana ular itu bisa belok ke kiri, belok ke kanan, atau melompat dan segala macam. Itu ada di keandalannya. Yang E, mampu beradaptasi. Sejauh mana program yang dibuat mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan teknologi yang ada. F, interoperability, ya. Program yang dibuat harus mampu berinteraksi dengan aplikasi lain. Dapat dilihat dari adanya fasilitas ekspor impor data dari aplikasi lain. Jadi aplikasi tersebut yang kalian buat harus bisa berinteraksi dengan atau bisa bekerja sama dengan aplikasi lain, ya. Contohnya, jika kalian membuat sebuah aplikasi game, kalian harus bisa berinteraksi dengan aplikasi yang lain, contohnya Google Play Store. Jadi kalian harus bisa mengintegrasikan game kalian dengan Play Store biar orang lain bisa mendownloadnya, seperti itu. Selanjutnya, mobility. Program yang dibuat dapat berjalan pada berbagai macam sistem operasi, ya. Sistem operasi di HP banyak. Contohnya ada Android, ada Symbian, ada Java, dan yang kalian buat itu harus mampu berjalan di berbagai macam sistem operasi. Readability. Kode program yang dibuat harus mudah dibaca dan dikenali bagian-bagiannya. Anda dapat menambahkan catatan ini di bagian tertentu program. Hal ini berguna jika Anda melakukan pembaruan program, ya. Yang I, robustness. Program yang Anda buat tidak boleh terpengaruh oleh ubahan-ubahan kecil untuk mengantisipasi
kesalahan. Oke, materi kita selesai, cukup singkat ya. Saya harapkan kalian bisa mengulang kembali apa yang saya bicarakan ya, dan kalian dapat membaca teks yang ada di samping saya. Dan jika ada yang kurang jelas, boleh dipertanyakan lewat WA saya. Saya siap untuk menjawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.